nggak? Penasaran bagaimana sebuah suku kecil bisa jadi cikal bakal kerajaan besar? Nah, kita mulai dari awalnya ya. Daulah Utsmaniyah bermula dari suku Kai di Turki Barat. Pada masa Genghis Khan melakukan agresi di wilayah Turkistan. Pada masa Genghis Khan, suku Kai merasa terancam. Pemimpin mereka, Sulaiman Shah, sempat meminta perlindungan ke Transoksania. Namun wilayah itu akhirnya jatuh ke tangan tentara Mongol. Dalam pelarian menuju Syam, Sulaiman Shah mengalami musibah. Saat menyeberangi sungai Eufrat terjadi banjir dan beliau hanyut hingga wafat. Dari beliau tersisa 4 putra, yang itu adalah Sansurkarbin, Tokday, Ertugrul, dan Dandan. Setelah wafatnya Sulaiman Shah, kelompok keluarganya terpecah. Sebagian kembali ke daerah asal, sebagian lagi dipimpin Ertugrul melanjutkan perjalanan ke Asia Kecil dan akhirnya menetap di Anatio. Dari sinilah benih yang kelak mengubah sejarah mulai tumbuh. Peran Ertugrul dan lahirnya Utsman sebagai pemimpin. Ertugrul dan para pengikutnya memainkan peran penting di Anatolia ketika terjadi peperangan antara pasukan Sultan Alauddin I dengan Bizantium. Ertugrul membantu Sultan Alauddin I hingga meraih kemenangan. Sebagai balas budi, Alauddin I memberikan tanah di pegunungan Armenia dan lembah Saguta serta tugas untuk menguasai pesisir Laut Hitam sampai Bursa. Ertugrul diberikan gelar Muqaddamu Sultan, artinya pasukan pelopor, dan ia sendiri dikenal sebagai Sultan Oki. Pada tahun 1288 Masehi, Ertugrul wafat, lalu Utsman, putranya, diangkat menggantikan karena jasa dan kesetiaannya. Utsman diberikan gelar Bey, mendapat wilayah lebih luas, boleh menggunakan mata uang sendiri, bahkan namanya disebut dalam khutbah Jumat. Keadaan politik yang berubah, termasuk seragam Mongol di wilayah Seljuk Rum, membuka kesempatan bagi Utsman untuk menyatakan dirinya sebagai pemimpin. Tahun 1299 Masehi dianggap sebagai titik berdirinya Daulah Utsmaniyah dengan Quraisy sebagai pusat awalnya. Masa awal pemerintah Utsman dan Arkam. Utsman adalah pendiri yang menegakkan persatuan suku Turki sebagai fondasi kekuasaan. Ia dikenal sebagai pemimpin yang pemberani, adil, dan membangun tentara yang berjuang untuk agama. Di masa pemerintahannya, wilayah berkembang hingga Bursa di tepi Laut Marmara berhasil direbut. Setelah Utsman naik Orkan yang memindahkan ibu kota ke Bursa dan meluaskan wilayah lebih jauh, yaitu Nikomedia, Stupakarya, dan kontrol atas Teluk Edremit. Orkan juga merapikan administrasi pemerintah, membangun masjid dan akademi, serta membentuk pasukan elit yang kelak terkenal Janissary. Penguatan struktur pemerintahan dan militer pada masa Orkan menjadi fondasi penting bagi ekspansi Daulah Utsmaniyah berikutnya. Keluasan dan puncak awal Murad pertama, Bayazid pertama, dan Muhammad pertama. Setelah Orkan, Murad pertama memimpin dan memperluas wilayah sampai ke utara Yunani. Murad pertama terkenal sebagai pemimpin yang disiplin, dermawan, dan tegas. Beliau wafat sebagai syuhada di medan perang. Dilanjutkan oleh Bayazid pertama yang mendapat julukan Yildirim atau yang berarti kilat karena kecepatannya dalam berperang. Bayazid mempercepat penaklukan di Balkan dan Anatolia, namun ancaman besar datang dari Timur Lain yang mengganggu stabilitas kekhalifahan. Setelah masa krisis, Muhammad pertama, putra bungsu Bayazid, berhasil menyatukan kembali daerah-daerah yang tercerai-berai. Ia merapikan pemerintahan, memperkuat tentara, dan pemulihan kesejahteraan rakyat. Masa Muhammad pertama menandai awal kebangkitan kembali Daulah Utsmaniyah setelah bergolak. Puncak kejayaan Abbasi dan Sulaiman Al-Kanuni. Puncak kebangkitan derajat ke era Murad II yang mendukung ilmu pengetahuan dan ulama, serta ke era Muhammad II Al-Fatih yang menjadi simbol strategis karena keberhasilannya menaklukkan Konstantinopel pada 29 Mei 1453 Masehi. Penaklukan ini mengakhiri era Bizantium di kota itu.
Hagia Sophia kemudian dibersihkan dan dijadikan masjid, dan Konstantinopel berganti nama menjadi Istanbul, menjadi ibu kota baru. Generasi berikutnya mencapai puncak budaya dan hukum pada masa Sulaiman Al-Kanuni yang menjuluki dirinya membuat undang-undang besar Kanun Utsmani. Di masa Sulaiman, Daulah Utsmaniyah menguasai wilayah yang sangat luas, mencakup kota-kota penting seperti Madinah, Yerusalem, Damaskus, Baghdad, dan banyak wilayah Balkan serta Afrika Utara. Kejayaan ini mencerminkan kekuatan militer, administrasi, dan kebudayaan yang matang. Masa kemunduran dan faktor penyebab setelah era Sulaiman Al-Qanuni. Tanda-tanda kemunduran mulai muncul penguasa-penguasa sesudahnya seperti Salim II, Murad III, dan seterusnya. Tidak mampu lagi mempertahankan kemampuan politik, ekonomi, dan militer. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran. Pertama, melemahnya kualitas pemerintah dan menurunnya moral pemimpin, banyak yang tertangkap gaya hidup mewah. Kedua, melemahnya kekuatan militer dan terus-menerusnya tekanan. Ketiga, bangkitnya gerakan sekuler dan nasionalis. Proses kemunduran ini berlanjut pada akhirnya sistem monarki dan kekhalifahan berakhir setelah berbagai reformasi dan tekanan pada tahun 1924 Masehi. Masa kekhalifahan resmi berakhir diganti oleh Republik Turki.